Baik, di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan topik pembicaraan kita mengenai sistem persamaan diferensial. Kalau di sebulan pertemuan yang lalu ya, di sebulan pertemuan yang lalu kita berbicara tentang sistem persamaan diferensial biasa orde 1 linier homogen ya. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai bagian yang tak homogennya. Ya. Oke, jadi kita akan berbicara mengenai sistem persamaan diferensial linear orde 1 tak homogen. Secara konsep, idenya sama dengan yang itu ya, yang ketika kita menyelesaikan persamaan diferensial tak homogen. Dan mengenai teknisnya ataupun metode yang dipakai juga masih sama. Ya, cuma sekarang kita berbicaranya di sistem persamaan diferensial. Oke. Nah, secara umum bentuk dari sistem persamaan diferensial linear tak homogen itu bentuknya adalah X aksen sama dengan AX ditambah FT. Ya. Di mana di sini vektor X-nya itu adalah matriks kolom dengan entry X1T, X2T hingga XNT. Kemudian A-nya itu secara umum adalah matriks dengan baris pertamanya itu adalah A11T, kemudian A12T hingga A1NT, hingga baris yang terakhir yaitu baris ke N dengan entry AN1T, AN2T hingga ANNT. Kemudian matriks fungsi F itu adalah matriks dengan entry F1T, F2T hingga FNT. Nah, di sini kita asumsikan bahwa matriks koefisien A dengan entry IJ-nya itu sifatnya sama dengan fungsi-fungsi FI di F, di mana mereka berbentuk fungsi yang kontinu pada interval I. Ya, di mana I-nya adalah dari 1, 2 hingga N. Nah, di sini sistem linear tak homogen ini disebut tak homogen ketika FT-nya itu tidak sama dengan vektor 0. Ya. FT-nya tidak sama dengan vektor 0. Ya, dengan kata lain ya minimal ada satu nilai dari FIT yang tidak sama dengan 0. Ya, minimal ada satu ya. Ya, kalau semuanya tidak 0 ya nggak apa-apa FIT-nya. Oke, bisa dipahami sampai di sini mengenai bentuk umum dari sistem persamaan diferensial linear tak homogen? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, berdasarkan konsep yang disampaikan di ini persamaan diferensial tak homogen, maka untuk solusi sistem persamaan linear tak homogen X aksen sama dengan AX tambah FT itu juga adalah berbentuk XT sama dengan XH tambah XP. Ya, jadi solusi dari sistem persamaan linear tak homogen itu merupakan jumlah dari solusi homogen dengan solusi partikulir. Di mana XH yaitu solusi homogennya itu memiliki bentuk sama dengan ya, si XH-nya solusi homogennya memiliki bentuk sama dengan C1X1 plus C2X2 hingga plus CNXN. Ya. Di mana si XH ini merupakan solusi umum dari persamaan linear homogen X aksen sama dengan AX. Oke, dan XP-nya itu adalah solusi partikulirnya
untuk sistem tak homogennya. Oke, nah pada pertemuan kali ini kita akan berbicara bagaimana mendapatkan solusi partikularnya itu dengan menggunakan dua metode seperti yang disampaikan di persamaan diferensial tak homogen, yaitu metode koefisien tak tentu dan variasi parameter. Anda pernah mendapatkan ini kan, materi ini di persamaan diferensial tak homogen dulu waktu di PDB 1? Iya, dapat ya. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas yang metode pertama ya, yaitu undetermined coefficient atau koefisien tak tentu. Oke, di sini pada metode koefisien tak tentu, asumsinya adalah sebagaimana di bab sebelumnya, yaitu di bab persamaan diferensial homogen. Metode ini didasari dengan bagaimana kita menebak dari bentuk solusi partikularnya itu. Dalam hal ini disesuaikan atau dimotivasi dengan tipe atau jenis fungsi yang yang membentuk fungsi ft-nya, matriks kolom ft-nya. Maksudnya apa? Kalau misalnya ft-nya berbentuk fungsi polinom, misalnya gitu ya, maka solusi partikulirnya juga ya ditebaknya itu, tebakannya itu adalah berupa fungsi polinom juga. Kalau misalnya ft-nya adalah fungsi konstan, ya, maka tebakan untuk solusi partikulirnya juga adalah fungsi konstan. Oke? Tapi ingat, di sini ft-nya itu kita ambil bentuk yang paling umumnya ya. Jadi bisa jadi gini, nanti kan misalnya kalau di ft-nya itu misalnya yang entry pertamanya itu konstanta, tapi misalnya entry keduanya adalah fungsi linear misalnya gitu ya. Nah, maka Anda ambilnya bentuk fungsi yang lebih umum. Dalam artian kita pilih fungsi yang linearnya gitu ya, bentuknya untuk xp-nya. Kemudian kalau misalnya si ft-nya adalah fungsi eksponensial, ya berarti tebakan untuk xp-nya juga adalah fungsi eksponensial. Begitu juga kalau misalnya bentuknya fungsi sinus dan kosinus, ataupun jumlah ataupun hasil kali dari fungsi-fungsi yang sebelumnya, konstan, polinomial, fungsi eksponen, sinus, kosinus ya. Cuma harus hati-hati ya ketika Anda misalnya di ft-nya itu fungsinya walaupun hanya mengandung sinus atau kosinus saja, tapi ketika memisalkan xp-nya itu harus kombinasi dari sinus dan kosinus ya. Jadi kalau misalnya xp-nya ada sinus t, misalnya gitu ya, maka ketika memisalkan xp-nya, Anda jangan xp-nya sama dengan A sinus gitu ya, tapi harus kombinasi dari sinus dan kosinus. Jadi misalnya A sinus apa ditambah B kosinus apa gitu ya. Seperti itu. Bisa dipahami penjelasan saya di sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, saya akan memberikan dua contoh sederhana. Misalnya yang pertama, saya punya persamaan x aksen sama dengan min 1, 2, min 1, 1 kali x ditambah min 8, 3. Oke, seperti yang tadi disampaikan, solusi tak homogen, sistem persamaan tak homogen itu adalah gabungan atau jumlah dari solusi homogen dan solusi partikular. Oleh karena itu, langkah pertama yang Anda harus lakukan, Anda pecahkan terlebih dahulu untuk sistem homogennya. Anda selesaikan x aksen sama dengan min 1, 2, min 1, 1, x. Gitu ya. Anda selesaikan dengan menggunakan metode yang kita pelajari sebelumnya. Anda akan cari pertama kali nilai eigennya dengan menyelesaikan persamaan karakteristik
Determinan A kurangi lambda I sama dengan 0 ya. Oke, kalau kita masukkan A dan I-nya, maka diperoleh persamaan karakteristiknya adalah lambda kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Dan ini memberikan nilai eigen kompleks, lambda satunya adalah I, dan lambda 2-nya adalah kompleks konjugat dari lambda 1, yaitu sama dengan min I. Oke. Dengan menggunakan prosedur yang kita bahas di bab sebelumnya juga, dari sini kan Anda bisa mencari vektor eigennya untuk lambda I sama dengan I, dan lambda 2 sama dengan min I ya, atau salah satu saja. Nah, dari situ Anda cari solusi realnya. Gitu ya, Anda buka lagi lah di bab sebelumnya yang kemarin ya, untuk kasus yang kompleks. Oke, maka kalau ini kita cari solusi realnya, kita peroleh solusi homogen dari persamaan X aksen sama dengan min 1, 2, min 1, 1X, itu diberikan oleh C1 kali vektor cos T tambah sin T cos T ditambah C2 kali vektor cos T min sin T min sin T. Ya, saya nggak akan jelaskan lagi yang bagaimana cara mendapatkan ini ya. Anda bisa buka kembali catatan Anda. Oke. Nah, sekarang langkah berikutnya itu adalah kita menyelesaikan untuk solusi partikularnya. Nah, sekarang Anda lihat. Anda cek FT-nya di sini adalah berupa matriks min 83. Di mana jenis matriks FT-nya itu adalah matriks apa namanya? Nih, FT-nya kan matriks kolom min 83. FT-nya itu berarti berupa fungsi apa ini? Halo? Konstan bukan, Pak? Ya, fungsi konstan ya. Oke, FT-nya adalah fungsi konstan. Karena FT-nya adalah fungsi konstan, vektor konstan, maka untuk mendapatkan solusi partikularnya, kita asumsikan bentuknya adalah XP sama dengan A1, A2. A1, A2-nya di sini konstanta ya. Oke, kalau kita punya XP sama dengan A1, A2, maka kita peroleh turunannya XP aksen yang berarti vektor 00, betul? Iya, Pak. Betul ya? Nah, dari sini kita substitusikan ke sistem persamaannya. Ke sini nih, X aksen sama dengan ini ya. Masukkan ke sana, berarti kita peroleh XP aksennya adalah 00 sama dengan min 1, 2, min 1, 1 kali vektor XP berarti A1, A2 ditambah vektor min 8, 3. Anda kalikan, kemudian jumlahkan, Anda peroleh untuk baris pertama memberikan persamaan ruas kirinya 0 dan ruas kanannya adalah min A1 plus 2A2 dikurangi 8. Betul? Betul, Pak. Iya, Pak. Ya. Kemudian dari baris kedua kita peroleh ruas kirinya 0 dan ruas kanannya itu harus sama dengan min A1 tambah A2 ditambah 3. Nah, dari sini kan untuk mendapatkan A1, A2-nya Anda tinggal menyelesaikan sistem persamaan linear ini. Sistem aljabar ini. Kalau Anda selesaikan mau pakai substitusi, eliminasi, terserah Anda ya. Caranya mau pakai inverse atau apapun lah. Anda peroleh A1-nya adalah 14 dan A2-nya adalah 11. Sehingga dari sini kita peroleh solusi partikulirnya itu adalah XP sama dengan vektor 14, 11. Dengan demikian, solusi umum dari sistem awal kita, sistem asli kita, itu adalah XT sama dengan XH tambah XP. Atau XT sama dengan C1 kali vektor cos T tambah sin T cos T ditambah C2 kali vektor
cos T min sin T ditambah vektor 14, 11. Anda bisa memverifikasi ya dari sini. Nanti kalau Anda turunkan, Anda peroleh apa gitu ya. Maka ruas kanannya, kalau Anda memverifikasi, Anda tinggal turunkan ini, kemudian masukkan ke itu ya, ke persamaannya. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada Ibu bertanya? Bisa, Pak. Oke, saya berikan contoh yang kedua. Ya, oke apa? Nah, untuk kompleks tadi X-nya itu harus bentuk Bisa, real Pak. atau boleh yang biasa, Pak? Yang I. Solusinya harus real. Harus real, Pak. Harus real, solusi real, jangan kompleksnya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Harus sudah dalam bentuk real ya. Kalau kompleks nanti harus mengandung cos T sin T gitu ya. Nanti di sini kebetulan alfanya kan 0 ya. Jadi nanti nggak ada muncul E pangkat ini kali cos T I tambah sin T misalnya gitu ya. Nggak sampai seperti itu. Ya. Jadi harus sudah real itunya. Oke. Saya berikan contoh yang kedua. Misalnya Anda diminta menyelesaikan X aksen sama dengan vektor 6143 kali X ditambah vektor 6T min 10T tambah 4. Oke, seperti yang tadi, Anda selesaikan dulu persamaan homogennya. X aksen sama dengan 6143X. Dengan menggunakan prosedur yang sama, yang tadi Anda cari nilai eigen, vektor eigen, Anda peroleh nilai eigennya itu adalah lambda 1 sama dengan 2 dan lambda 2 sama dengan 7. Dan vektor eigennya yang terkait dengan nilai eigen lambda sama dengan 2 itu adalah vektor K1, itu sama dengan 1 min 4. Dan vektor eigen yang terkait dengan lambda 2 itu adalah vektor 1, 1. Dengan demikian kita peroleh solusi homogennya XH itu adalah C1 kali vektor 1 min 4 kali E pangkat 2T ditambah C2 kali vektor 1, 1 kali E pangkat 7T. Nah, kemudian Anda lihat untuk mendapatkan solusi partikulirnya, Anda lihat FT-nya itu bisa saya tulis sebagai vektor 6 min 10 kali T ditambah 04. Vektor 04. Betul ya? Ini yang FT-nya kan berarti 6T min 10T tambah 4. Ini bisa ditulis dalam bentuk 6 min 10 kali T. Vektor 6 min 10 kali T ditambah vektor 04. Betul ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Jadi di sini solusi partikulir dari sistemnya bentuknya itu ya sama dengan bentuk FT. Jadi kita tuliskan XP-nya adalah sebutlah misalnya bentuknya vektor A2 B2 kali T ditambah vektor A1 B1. Dan kalau kita cari turunannya kan ini sama dengan XP aksennya adalah sama dengan vektor A2 B2, betul? Bisa dipahami sampai sini? Iya, bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, kemudian dari sini Anda substitusikan ke persamaan diferensialnya. X aksennya berarti kan A2 B2 dikali sama dengan vektor 6143 kali X. X-nya yang ini kan? Berarti dikali ini dalam kurung vektor A2B2 kali T ditambah vektor A1B1. Ditambah vektor FT-nya adalah 6 min 10 kali T ditambah vektor 04. Oke, yang ini yang ruas kiri bisa kita pindahkan ke ruas kanan ya. Berarti ruas kirinya misalnya vektor 00. Maka dari sini Anda lihat kalau dikalikan, Anda kalikan dulu yang
ini ya dengan vektor A1 B2 kali T. Berarti yang kita melihat yang memuat T-nya saja ya, yang memuat T. Berarti dari baris pertama ini kita punya 6A2 ditambah B2 dikali T ya. Betul? Kemudian ditambah dengan 6. Ini ada 6T kan? Ya. Berarti untuk baris pertama, koefisien dari T-nya adalah 6A2 tambah B2 ditambah 6 dikali T. Kemudian yang bagian konstantanya berarti kan ini 6A1 dikalikan vektor yang A1 B1 ya. 6A1 tambah B2 dikurangi A2. A2 nih yang dari ruas kiri kan pindah ke kanan ya. Berarti minus A2 minus B2 kan jadinya. Bisa dipahami sampai sini? Iya Pak, bisa Pak. Bisa, Pak. Oke. Kemudian dari baris kedua dengan cara yang sama berarti kita punya hasilnya adalah 4A2 ditambah 3B2 dikurang 10 dikali T ditambah dengan bagian konstantanya adalah 4A1 tambah 3B1 kurangi B2 dari sini ditambah 4 dari sini. Ya. Anda samakan ini sama dengan vektor 0, 0. Agar sama dengan vektor 0 berarti apa yang harus memenuhi? Agar ini sama berarti apa yang harus terpenuhi? Coba Kori, apa? Supaya ruas kiri sama dengan ruas kanan, apa yang harus dipenuhi? Kori, apa Kori coba? Iya Pak. Apa coba? Bentar, Supaya Pak. ruas kiri sama dengan ruas kanan, apa syaratnya? Apa syaratnya? Halo? Iya Pak, mikir dulu Pak. Bingung. Bingung? Anda lihat di sini. Yang ruas kanan kan bentuknya linear semua ya. Sebutlah supaya mudah. Misalnya ini PT kali PT tambah Q. Yang bawahnya baris kedua misalnya RT tambah S. Misalnya gitu ya. Ini yang ini linear. Yang ruas kiri 0, 0. Kalau vektor 0, 0 dinyatakan sebagai yang linear bentuknya gimana? Fungsi linear bernilai 0 kalau gimana? Kalau? 0 kalau dinyatakan sebagai ini, sebagai misalnya PT ditambah Q, P-nya harus bernilai berapa? Halo? P-nya harus 0, Pak. 0 bukan Pak. P-nya harus 0. Q-nya? Juga Ya, harus Q-nya 0. harus? Juga harus 0. Q-nya harus juga 0. Jadi dari sini apa yang harus terpenuhi agar ruas kiri sama dengan ruas kanan? 6A 6A2 ditambah B2 ditambah 6 plus masih 6 sama 0. dengan 0. Terus? 6A1 Terus 6A1 tambah B1 min A2 sama dengan 0. Terus? 4A2 ditambah 3B2 min 10 sama dengan 0. Terus 4A1 ditambah 3B1 min B2 tambah 4 harus sama dengan. Oke. Ya. Jadi itu. Anda tinggal samakan aja koefisien sama konstantanya. Kalau ini 0 ya berarti koefisien T-nya harus 0. Bagian konstantanya juga harus 0 kan? Seperti itu ya. Maka dari sini untuk mendapatkan A1, A2, B1, B2 berarti dari persamaan antara ini kita punya sistem persamaan aljabar
dengan 4 perubahan yang tidak diketahui, yaitu 6A2 tambah B2 tambah 6 sama dengan 0, 4A2 tambah 3B2 kurang 10 sama dengan 0, dan 6A1 plus B1 kurang A2 sama dengan 0, 4A1 tambah 3B1 min B2 tambah 4 sama dengan 0. Nah, Anda karena lihat di sistem persamaan yang sebelah kanan, di sini kan A1, B1 ada A2, B2. Berarti yang kanan akan bisa diselesaikan kalau A2 dan B2-nya diperoleh dulu kan? Akibatnya kita harus menyelesaikan sistem aljabar yang di kiri dulu. Oke? Jadi kalau misalnya kita selesaikan yang di kiri ini dengan menggunakan substitusi eliminasi ya. Anda masih ingat kan substitusi eliminasi? Nah, diperoleh A2-nya adalah min 2 dan B2-nya adalah 6. Dari A2 dan B2 ini substitusikan ke sistem aljabar yang kanan. Kemudian Anda selesaikan. Diperoleh A1-nya adalah min 4/7 dan B1-nya adalah 10/7. Nah, A1, A2, B2, A1, B1, A2, B2 udah diperoleh. Berarti XP-nya dapat kan? Berarti XPT-nya itu adalah vektor min 2, 6 kali T ditambah vektor min 4/7, 10/7. Ingat, pemisalan XP-nya. Jangan sampai Anda salah tertukar memasukkan vektornya ya. Jangan sampai salah. Oke, Anda sudah dapat XP. Berarti solusi umum dari sistemnya itu adalah XH ditambah XP. Yaitu XT sama dengan C1 kali vektor 1 min 4 kali E pangkat 2T ditambah C2 kali vektor 11 kali E pangkat 7T plus vektor min 2 6 kali T ditambah vektor min 4/7 10/7. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Ada yang mau bertanya? Bapak, Halo, berarti itu Ah, saya izin bertanya. Berarti XP-nya itu diturunkan terhadap X ya, Pak ya? gimana? Untuk XP, itu XP aksennya itu diturunkan terhadap X ya, Pak? Terhadap T kalau di sini. Oke. Kan variabel bebasnya T kan di sini kan? Iya, Pak. Nih. Variabel bebasnya kan T kan? Karena X sudah dipakai, jadi supaya saya nggak nyebut XX gitu kan. Nggak enak kalau nyebut XX gitu ya. Saya sini pakai T variabel bebasnya. Turunkan terhadap T gitu. Ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Nggak ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada, coba Anda kerjakan nomor 1 dulu nih. Ya, kerjakan yang nomor 1. Silakan videonya di-on-kan dulu. Saya pengen lihat Anda pas mengerjakannya.